هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى
وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء
Ada? Kalau nggak ada, kalau cuma senyum-senyum aja, siap-siap saya kasih pertanyaan ya. Gue senyum-senyum aja berarti minta dikasih pertanyaan. Siap-siap ya. Jadi insya Allah yang ada di sini ya sudah 50 orang sekarang ya. Yang hadir di sini insya Allah adalah kawan-kawan yang ada yang udah selesai hafalan surah Al-Mulk. Ada yang sudah selesai. Oh, di FB nggak ada suaranya katanya Pak Taskam. Mungkin bisa tolong dicek ya. Di Facebook belum ada suaranya. Oke. Di sini ada yang udah selesai hafalan surah Al-Mulk. Ada yang juga sudah selesai Al-Mulk dan Al-Qalam. Ada juga yang sudah baru mau masuk Al-Haqqah ya. Berarti minimal kalau udah ikutan program ini 2 bulan, bagi yang langsung ke hafalan ya, minimal udah hafal 2 surah di juz 29. Nah, minimal segitu. Jadi insya Allah udah bisa jawab pertanyaan saya. Ini khusus pertanyaan bagi yang udah ngafalin surah Al-Mulk aja ya. Siap-siap. Yang bisa jawab boleh di acungkan tangannya. Gak apa-apa yang di tahsin gak masalah. Nanti akan ada pertanyaan khusus yang tahsin juga ya. Nah, pertanyaan untuk yang Al-Mulk dulu. Di Al-Mulk itu ada satu ayat yang di situ tuh mengabarkan kepada kita bahwa Allah itu menciptakan mati, Allah tuh menciptakan hidup untuk menguji kita. Siapakah di antara kita orang yang paling baik amalnya? Ayatnya di mana bunyinya? Boleh Mbak siapa? Mbak User ID. Tolong diganti namanya. Ini saya panggil User ID. Boleh sih. Boleh Mbak User ID. Namanya Mbak siapa? Nur Hayati. Mbak Nur Hayati. Dari Jepara. Dari Jepara. Masya Allah. Sekarang di Hufaz Online program apa? Al-Qalam. Al-Qalam. Oh, berarti baru kemarin ini ya. Masih panas ya. Masih panas. Bukan masih anget, masih panas Al-Mulknya. Gimana? Sebutin ayatnya. Baca ta'awudz dan basmalah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Masyaallah. Terima kasih Mbak Nur Hayati. Betul apa enggak jawabannya? Betul ya, Masya Allah. Ya, jadi ayat-ayat Quran yang kita hafalkan, ayat per ayatnya setiap hari itu punya makna yang besar ya bagi kehidupan kita, punya nasihat-nasihat terbaik bagi kehidupan kita. Sayang banget kalau akhirnya kita ngafal cuma sekedar hafal bahasa Arabnya, tapi kita nggak paham kandungannya, nggak paham isinya, ya kan? Nah, enaknya kalau di Hufaz Online gabung, kita ada bahas ayat ya, ada bahas ayat, ada tadabbur ayatnya. Jadi barusan kayak Mbak Nur Hayati deh, bisa jawab ya soal pertama. Masih mau dilanjutin nggak soal kedua? Lanjut ya. Yang senyum-senyum aja, siap-siap nih, kayaknya udah siap ini ya. Akan bisa melanjutkan soal yang berikutnya. Oke, Bu Greti sekarang boleh nyimak-nyimak dulu ya Bu ya. Nah, nanti kalau udah masuk ke tahfiz, Bu Greti hebat nih insya Allah. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Sebutkan sebuah ayat di dalam Al-Quran yang udah kita hafalkan. Yang di situ tuh menyangkal perkataan orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu orang yang gila. Sama Allah langsung dibelain. Ini yang udah masuk surah baru kemarin ini. Ada yang tahu suratnya, ayatnya? Mbak Nur Jannah. Oke, Mbak Nur Jannah, boleh. Silahkan. Suaranya kurang jelas. Tes masuk Ustazah. Iya, cuma agak kresek-kresek sedikit. Ya. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Masya Allah, betul. Ayat kedua. Al-Qalam ayat kedua. Ayat kedua. Betul nggak?
Betul ya, alhamdulillah. Saya lagi seneng ngasih ayat nomor 2 nih ya. Nih. Jadi di sini Allah langsung yang membela Nabi Muhammad saat banyak yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu gila. Dan bahkan disebutkan di sini bahwa itu tuh nikmat dari Allah yang memberikan nikmat kenabian, memberikan nikmat risalahnya kepada Nabi Muhammad. Jadi itu bukan suatu hal yang malah seperti dikatakan orang-orang bahwa Muhammad gila gitu ya. Masya Allah, pembelaannya datang dari langit langsung, Bu. Kalau kita salah ya, kita ngebela diri sendiri atau mungkin teman kita yang kenal sama kita. Kalau Nabi Muhammad dibelanya langsung sama Allah. Masya Allah ya. Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Satu soal lagi ya sebelum dibuka. Udah 79 orang. Kalau satu soal lagi, ini untuk yang tahsin deh. Untuk yang tahsin. Ya, sebutkan. Ini insya Allah udah belajar di hari pertama dan hari kedua ini. Perbedaan pada saat mengucapkan huruf za dan huruf za. Za dan za. Apa bedanya? Za itu gimana? Kalau za itu gimana? Ada yang mau jawab? Boleh saya nggak bisa mantau semuanya ya. Di sini udah 4 halaman. Boleh dibuka aja mic-nya. Saya mau jawab gitu. Ada bedanya huruf za dan huruf za untuk peserta tahsin yang baru bergabung? Wah, pada diem-diem aja ini. Ada yang mau jawab? Siapa? Saya mau. Itu kayaknya suara anak-anak ya dan laki-laki. Bener nggak saya? Boleh dinyalain mic-nya atas nama Ammar. Ammar ini siapa? Tidak. Anaknya bener? Anak saya sudah. Masya Allah. Jadi anaknya yang jawab nih. Ini untuk peserta Hufaz online. Anaknya peserta Hufaz online bukan? Belum. Ibunya aja yang jawab, ibunya. Ibunya peserta tahsin bukan? Tahfidz. Tahfidz. Program apa sekarang? Al-Mulk batch 3. Al-Mulk batch 3. Oke, tunggu dulu ya. Kita lempar dulu ke yang lain deh. Ammar sebentar dulu. Kalau di sini ibu-ibunya pada nggak mau jawab, boleh Ammar yang jawab ya. Oke, ada yang mau jawab nggak nih? Ada yang mau jawab? Oke, MH Fahreza. Ini nama aslinya bukan nih? Kayaknya nama anaknya atau nama suaminya nih? Nama anak. Oh, nama anak tuh kan, benar ya. Anaknya habis sekolah nih kayaknya pakai Zoom ya. Oke, Mbak siapa namanya, dari program apa? Nama saya Ika Rohani dari program Tahsin. Tahsin. Dari Dari mana? Maaf. Barusan suaranya agak tenggelam. Kalimantan. Ya. Kalimantannya sebelah mana? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Oke, siap. Boleh dong kasih tahu saya apa bedanya huruf za dan huruf za dari cara pengucapan aja ya, karena kita belum masuk materi ya. Ini sepengetahuan saya karena kemarin belum sampai situ belajarnya ya. Jadi menurut saya kalau saya mengucapkan huruf za itu lidahnya di gigi atas. Ya, betul. Satu lagi. Za, betul. Kalau za, betul. Za sama. Kalau za gimana? Za. Kalau za giginya apa bedanya sama za? Kalau za kan digigit. Maksudnya dia ujung lidahnya di ujung gigi depan atas. Kalau za? Ya. Za giginya di za. Giginya disatukan sama-sama gigi. Lidahnya di antara 2 gigi. Iya, betul. Di antara 2 gigi, tapi lebih dekat ke atas apa ke bawah, Bu? Lebih dekat ke gigi atas atau ke gigi bawah ujung lidahnya? Ke bawah. Ke bawah, betul ya. Jadi kalau huruf za yang huruf ro dikasih titik itu, dia ujung lidahnya bertemu dengan ada di antara gigi atas dan bawah, tapi lebih dekat ke gigi bawah. Za.
gitu ya. Kalau the, dia wajib lidahnya nempel di ujung gigi depan atas. The. Nah, insya Allah kalau yang hari ini udah mulai setoran, tahsin hari kedua udah mulai masuk ke huruf za, ya. Insya Allah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Mbak yang sudah menjawab. Barusan Mbak siapa namanya? Ika. Tika. Ika. Tika. Ika. Ika, astagfirullahaladzim. Mbak Ika, terima kasih. Terima kasih banyak sudah menjawab. De Amar, nanti lagi jawabnya ya, karena ini untuk ibu-ibu dulu soalnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah 13.10. Saya cek dulu ya, sebentar. Oke. Karena Ustadz pembicara kita belum hadir, mungkin bisa dibantu ya sama tim panitia untuk dikontak lagi. Ustadz bagaimana kabarnya, masuknya jam berapa gitu ya. Karena belum ada kabar juga, saya mau menyapa-nyapa dulu ya. Sudah 100 orang hadir di Zoom ini. Padahal udah dijapriin ya satu-satu ya di grupnya. Boleh yang punya kenalan di grupnya di Japri, ayo masuk yang belum masuk gitu ya. Supaya hadir semua, jangan sampai spirit of Quran yang akan dibagikan pada hari ini nggak sampai ke temannya, cuma nyampe di kita doang. Ya. Kecuali mungkin memang ada terkendala, ada yang masih kerja atau ada urusan apa gitu ya. Oke. Insya Allah sebelum kita mulai, saya mau menyapa dulu dari 109 orang. Ya, berapa orangkah yang hadir di sini, di dalam Zoom ini, yang dari program Tahsin Basic Batch 1? Boleh dijawab di chat atau acungkan tangannya, yang penting kelihatan ya. Jangan ngacungin tangan, tapi videonya mati, nggak kelihatan sama saya. Ada berapa orang? Saya mau lihat. Dari berapa total? Sekitar 190 orang yang ada di Tahsin. Berapa yang hadir sekarang? Saya. Masya Allah. Banyak ini yang dari Gorontalo. Ini satu kota, jangan-jangan pindah semua ke Hufaz Online ya. Masya Allah. Oke, barakallah. Ternyata banyak sekali yang dari program Tahsin. Alhamdulillah. Betah-betah ya. Insya Allah di Hufaz Online dengan program Tahsin kita yang baru launching perdana ini, baru batch 1. Barakallah. Banjarmasin, Cianjur, Tahsin Ternate, Tahsin Kaltim, Masya Allah, banyak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang hadir di sini dari 114 orang nih yang datang dari program Al-Mulk Batch 3 yang baru kemarin lolos dari hasil tes pertama? Total tuh berarti sekarang berapa ya? Al-Mulk itu mungkin sekitar 100-an lah ya, sekitar 100-an orang. Siapa aja? Wah, ada Mbak Sri Pangestuti, ada siapa lagi? Ibunya Amar, ibunya Amar. Ada Mbak Herlina. Terus Mbak Herlina ya. Ada siapa lagi? Oh, Al-Mulk Batch 3. Masya Allah. Boleh di chat ya. Saya Al-Mulk. Al-Mulk terus dari daerah mana? Saya Al-Mulk Gorontalo, Al-Mulk Balikpapan, Al-Mulk Bitung Sulawesi Utara, Masya Allah. Siapa lagi? Tahsin Bekasi, Al-Mulk Jakarta Timur. Wah, sama dong kita ya. Ternyata banyak juga orang Jakarta Timur di sini. Saya juga di Jakarta Timur nih. Kapan-kapan kita ketemu insya Allah ya. Al-Mulk Pekanbaru, Al-Mulk Gorontalo. Masya Allah. Al-Mulk Mojokerto, Al-Mulk Bandung, Masya Allah banyaknya. Oke. Al-Mulk juga Mbak Sufi dari Pohuwato. Al-Mulk Gorontalo lagi, tapi masih di Tangerang. Iya Mbak. Al-Mulk Jogja, Masya Allah tersebar ya seluruh Indonesia. Oke, yang selanjutnya. Adakah yang dari berapa orang? Dari 120 yang hadir nih, Al-Qalam Batch 2. Berarti dia udah mulai masuk bulan kedua di Hufaz Online. Al-Qalam ada? Al-Qalam tuh berarti sekarang ada sekitar berapa ya? Mungkin 80-an atau 100-an juga.
Kolam Gorontalo lagi, Semarang, Cianjur, Kolam Balikpapan, Kolam Karawang. Masya Allah, Kolam Gorontalo, Masya Allah. Gorontalo, saya jadi pengen bikin sensus ada berapa orang kah Gorontalo di UPAS online. Kolam Pekanbaru, Masya Allah. Kolam Gorontalo. Oke, sekarang saya tanya yang dari Al-Haqqoh. Ini betah-betah banget ini peserta ya. Ini udah masuk bulan ketiga dia di Hufaz Online. Al-Haqqoh dan Al-Ma'arij insya Allah dalam 1 bulan ini. Siapakah Al-Haqqoh Al-Ma'arij? Batch 1 yang hadir sekarang. Al-Haqqoh Aceh, Alhamdulillah. Al-Haqqoh Cilegon, Gorontalo lagi. Al-Haqqoh Palopo, Masya Allah, luar biasa. Wah, Gorontalo ada yang lagi nobar ya, Mbak Ain Akubah. Oh, Al-Haqqoh Jeddah. Ada orang Jeddah di sini. Mbak, bahagia di Jeddah kan? Jauh dari tanah air. Ya, Al-Haqqoh Cianjur, Al-Haqqoh Jatinangor. Lagi nobar tuh kan. Bener, kayaknya di sini juga ada kawan-kawan dari rumah tahfiz Diyaul Quran yang hadir ya. Mungkin entah via Zoom apa lewat Facebook ya, Diyaul Quran Subang. Masya Allah. Al-Haqqoh Balikpapan, Alhamdulillah. Yang udah di Al-Haqqoh, murojaahnya harus lebih bersemangat lagi, karena udah 2 surat yang dihafal utuh ya, Al-Qalam sama Al-Mulk. Jadi jangan sampai nambah-nambah hafalan baru, tapi hafalan lamanya mengkhawatirkan. Nah, kita nggak mau hafalan kita cuma sekedar hafal lalu dilupakan begitu saja. Ya Allah, naudzubillah min zalik ya. Oke, insya Allah sudah 13.16, kita langsung aja mulai ya. Setelah menyapa-nyapa semuanya pada siang hari ini. Terima kasih sudah hadir di tengah semua kesibukannya. Mudah-mudahan ikhtiarnya untuk terus berusaha hadir di majelis-majelis Al-Quran seperti saat ini, Allah ganti, Allah balas dengan balasan yang terbaik ya, karena seperti yang Allah sampaikan di dalam sebuah ayat, Rasulullah sampaikan di dalam sebuah hadis, apa? Majelis Quran itu majelis yang dipenuhi dengan malaikat, doa-doa dikabulkan di sana gitu ya. Jadi harusnya dikejar-kejar kalau majelis Quran tuh dimanapun ya, insyaallah. Ya, Bismillah, kita langsung aja mulai. Mari kita mulai pertemuan kita pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, agar menambah keberkahan acara kita pada siang hari ini, saya akan minta kepada salah seorang mentor dari Hufaz Online, Kak Hana Afifah, untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Silahkan Kak Hana. Kak Hana udah standby. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kita buka kajian rutin pagi yang ini dengan tilawah surat Toha ya. Surat Toha, teman-teman bisa buka, mungkin kalau Qurannya sama, di halaman 312. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman mimman khalaqal arda was samaa wa ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illahu
lahul asmaul husna. Wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kutu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Fala yasuddannaka 'anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Qala alqiha ya Musa. فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Kak Hana Afifah yang sudah membacakan surah Thaha kepada kita. Surah Thaha ini banyak sekali hikmah-hikmah besar ya buat kita. Barusan dari ayat yang dibacakan itu, di awal ayat Allah mengabarkan bahwa ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Benar ya? Bahwa Allah tuh menurunkan Al-Qur'an kepada kita, kepada Nabi Muhammad itu bukan untuk menjadikan kita tuh merasa berat dengannya, ya. Mungkin pas akhirnya udah mulai belajar tahsin ya kan, perasaan baca Iqra sendiri bener, kenapa giliran baca ditemenin sama mentor disalahin terus gitu ya. Terus tiba-tiba hatinya udah mulai terasa berat gitu ya, apakah membersamai Quran harus seberat ini gitu ya. Nah Allah langsung jawab di ayat di awal-awal surah At-Taha ini, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Quran ini diturunkan bukan untuk memberatkan hatimu, bukan untuk membuatmu menjadi sulit gitu ya, tapi justru untuk kebahagiaanmu sendiri. Jadi mungkin yang awalnya terasa berat, makin dinikmati, makin Al-Quran membukakan rahasia-rahasianya kepada kita. Nah, insya Allah
nanti kita akan merasakan kenikmatan-kenikmatan yang sebelumnya nggak kita rasakan. Saya doakan kita semua yang hadir di majelis Quran ya pada siang hari ini bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan yang masih tersembunyi tersebut di dalam Al-Quran ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke. Insya Allah kita langsung aja nih beranjak ke acara inti kita ya. Jadi insya Allah siang hari ini kita akan kedatangan satu orang ya. Satu orang yang luar biasa, Masya Allah. Jadi Hufaz Online seperti yang kemarin sudah pernah saya informasikan sudah berdiri sejak 2014. Dan sejak 2014 peserta itu paling banyak ya paling 100 gitu ya. Sekali jalan dengan mentor-mentor yang ada. Tapi dengan hadirnya beliau, wasilah beliau, akhirnya Hufaz Online bisa berkembang sampai saat ini di 2020 ya 6 tahun kemudian gitu ya. Bisa sampai ada 500 peserta hingga saat ini dan insya Allah semua terberdayakan dengan berbagai macam program yang mendukung yang dibutuhkan oleh masyarakat Muslim ya kebanyakan. Nah, beliau ini penyumbang ide yang banyak menyumbangkan ide untuk Hufaz Online itu sendiri. Jadi sejak Hufaz Online akhirnya berada di bawah naungan OKI ya, One Quran Institute, juga Abulia Tama, Yayasan Abulia Tama. Nah ini sejak ada di bawah naungannya, alhamdulillah jadi lebih termanajemen dengan profesional. Nah ini beliau orang yang ada di balik di balik keberhasilan Hufaz Online saat ini ya. Beliau adalah penanggung jawab utama di One Quran Institute, sebuah pesantren penghafal Quran yang akan dibangun di tanah wakaf di daerah Sumedang atau di daerah Bandung gitu ya. Nah, beliau juga salah satu trainer dari PPA, trainer PPA. Ada yang udah jadi alumni PPA di sini, boleh chat saya. Jangan-jangan sebagian besarnya alumni PPA semua ya. Training PPA, pola pertolongan Allah, dan beliau salah satu trainernya. Mungkin di sini ada ya alumni-alumni yang memang ikut sama kelas beliau perdananya ya. Oke, tanpa berpanjang kata lagi, kita langsung sambut saja tinggi. Ustaz di Bukit Tinggi ya, Ustaz ya? Alhamdulillah lagi di Bukit Tinggi. Lagi di Bukit Tinggi. Oke, kepada beliau ya saya silahkan Ustaz bagi sharing ke kita semangatnya. Di sini banyak peserta yang baru bergabung juga, ada peserta lama juga. Mudah-mudahan bisa menyerap kebaikan-kebaikan pada yang hari ini dari Ustaz. Silahkan Ustaz. Terima kasih Mbak Iba, jazakillah khair katsir. Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nih mau chat dulu atau dilihat dulu apa suaranya sudah jelas? Sudah jelas nih para ustadz-ustazah, para peserta sekalian nih, Masya Allah, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wabillahi taufik rabbi shrah lana ya Allah sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masya Allah, alhamdulillah saya senang sekali ini bisa bergabung di forumnya Hufaz Online gitu ya. Ini adalah forum mulia insya Allah di mana orang-orang yang dipilih Allah untuk menjadi ahli-ahli Quran dikumpulkan di sini di keluarga besar Hufaz Online ini. Dan sekali lagi saya bersyukur dan mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan pandangan ibadah dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya bersama-sama kita mengucapkan salawat kepada Nabi
Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mudah-mudahan tercurah dan terlimpah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yubarik alaih. Pertama ingin mengucapkan terima kasih nih kepada Mbak Nusaibah yang wasilah Allah menjadi founder Hufaz Online ini. Menjadi wasilah bagi banyak orang yang mungkin masih malu, segan untuk dekat-dekat dengan Quran, ingin memperbaiki bacaan Quran, ingin menghafal Al-Quran, kebingungan nih mau mulai dari mana, sama siapa gurunya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan dengan Hufaz Online ini, Masya Allah. Selanjutnya kami juga sampaikan kepada para ustazah yang hadir pada kesempatan hari ini, Masya Allah. Beliau-beliau ini orang-orang yang dipilih Allah menjadi hafizah Quran, dan alhamdulillah sudah mengamalkan perintah Nabi yang kedua, yaitu mengamalkan dan juga mengajarkan Al-Quran. Karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kembali kepada manusia-manusia yang lain. Saya berdoa untuk ustazah-ustazah sekalian, terkhusus mudah-mudahan antunna semuanya ustazah diberikan kemudahan dari segala setiap urusan-urusan hidup dan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan menjadi ahli Al-Quran. Insyaallah amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi merasa ganteng sendiri ini ya. Karena semuanya akhwat semua. Doakan ustazah-ustazah, doakan ukhti-ukhti sekalian, saudara-saudara sekalian, saudari-saudari sekalian, doakan mudah-mudahan Hufaz Online juga ada nanti untuk ikhwan. Dan insya Allah Ane nanti jadi pendaftar murid pertama Hufaz Online untuk ikhwan. Begitu ya, ingin belajar bersama para asatizah itu ya di Hufaz Online ini, Masya Allah luar biasa. Pertemuan saya pertama dengan Hufaz Online ini karena wasilah istri jadi murid di Hufaz Online. Itu jadi saya tanya kepo begitu ya tiap hari sama istri saya, ini apaan sih Hufaz Online, gimana caranya, dia tunjukin tuh semuanya. Gini saya katanya, tiap hari dikirimin apa yang akan kita hafal, lalu kemudian nanti nanti kita mendengarkan penjelasan ustazahnya, bagaimana tahsin Qur'annya, bagaimana pemahaman makna daripada yang akan kita hafalkan, lalu kemudian nanti kita store begitu kan ya. Dan Masya Allah katanya menjadi wasilah untuk bisa banyak murojaah. Barusan saja pas mau pergi ke sini karena beliau tadi storan jam 1, itu sebelum zuhur udah paciweh gitu, udah sibuk dengan Qur'annya. Masya Allah itu. Wah, ini mau storan nih kayaknya gitu kan sama Hufaz Online. Dan aneh yakin antum semua juga atau ibu-ibu, uni-uni, kakak-kakak, mbak-mbak semua juga sekarang punya kesibukan baru yang amat sangat luar biasa positif. Apa itu? Sekali lagi sekarang mulai sibuk dengan Al-Quran. Baik, bismillah. Hari ini kita diskusi sedikit gitu ya tentang beberapa hal tentang motivasi kita menjadi ahli Quran, dan izin saya untuk membagikan sesuatu begitu kan ya. Saya mudah-mudahan ini bisa beberapa slide ini mudah-mudahan nanti bisa kita simak begitu kan ya. Baik, bismillah. Oh, nggak dengar suaranya. Suaranya belum keluar, Ustaz. Gimana? Sudah kelihatan? Kelihatan tapi suaranya belum keluar. Mungkin tadi pas share audio yang sebelum share di awal itu harus diklik dulu yang di bagian bawah.
Masih belum ada audionya Mbak Ibah, maaf. Ustaz, belum ada. Coba mungkin diulang lagi, Ustaz, keluar lagi. Terus Bentar, saya coba. saat mau share screen, di situ ada pilihan di tombol bawah sebelah kiri bawah ya, ada tulisan apa tuh? Share on Ya, computer. from computer itu. Baik, izin saya ulangi lagi ya. Ya. Paling 2000 di sini. Hanya bisa hari itu kami dengan teman-teman, kami biasa ke kamp pengungsian. Ke kamp pengungsian untuk melakukan apa? Pengobatan kepada anak-anak di sana atau penghuni di sana. Waktu itu kami mendapat jadwal di perbatasan Turki, masih masuk Suriah. Namanya camp itu ada camp pengungsian Ummahatul Mukminin. Di mana yang tinggal di situ semuanya adalah janda syuhada. Semua suaminya itu syahid di medan jihad. Mereka tinggal di camp-camp pengungsian, keadaan lapar. Mereka kesehatannya udah kacau semuanya. Kami datang ke situ. Kalau kami datang, itu kita punya tim dokter masuk kan di camp pengungsian. Saya tidak masuk. Saya berada di luar. Saya berada di luar. Dan kebiasaan saya kalau ke sana, saya bawa tas ransel paling besar itu, yang ukuran 15 kilo. Saya datang ke sana, saya penuhi itu semua dengan biskuit atau dengan kue. Karena anak-anak camp kan banyak sekali. Untuk sekedar menghibur mereka. Ketika datang saya kumpulkan, ayo anak-anak, ayuhal atfal, ta'alu huna. Ayo, kumpul sini sama paman. Paman ingin mendengar satu-satu dari kalian yang bisa menghafal Al-Quran, saya berikan biskuit ini. Yang bisa menghafal hadis satu, saya berikan biskuit ini. Mereka mulai, hafalan surat ini, hafalan surat itu. Mereka saya berikan. Sebenarnya sih, apa sih arti biskuit satu paling 2000 di sini? Hanya bisa menyeka air mata mereka itu sesaat. Tapi paling tidak saya bisa melihat mereka tersenyum. Ayo yang bisa hafalan Quran ke sini. Mereka hafalan Quran, mereka hafalan hadis. Hari itu anak-anak kan sudah selesai, kita mau pulang. Saya kemas-kemas di mobil itu. Ketika saya kemas-kemas, datang 3 anak kecil perempuan 3 anak kecil ini usia kelas 3 SD. Dia datang menghadap saya itu dalam keadaan menunduk-nunduk mukanya. Ahlus Syam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perempuannya Masya Allah menjaga diri. Kalau ketemu lelaki itu langsung dia mengambil jalan lain. Kalau tidak sengaja itu terlihat kita berpapasan itu melempar muka di sana. Masya Allah, orang Syam di situ. Muruahnya luar biasa. Si anak kecil ini kan datang kepada saya. Assalamualaikum. Saya jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Dek, saya katakan, Dik, ada apa? Mereka diam, malu itu diam. Mereka saling sikut-sikutan. Udah kamu saja, kamu yang ngomong. Kamu saja yang ngomong. Kamu, ada apa ini? Ada yang bisa paman bantu? Ini anak-anak yatim tadi kan? Tadi belum dapat biskuit kan, masih ada sisa. Nih, kalau ada yang belum dapat biskuit nih, paman masih ada nih, saya kasih nih. Oh tidak paman, kami sudah dapat biskuit tadi, sudah ambil. Terus kalian mau apa? Paman, mereka diam. Mau apa? Saya kira kan namanya anak yatim. Rumah tidak ada, rumahnya sudah hancur ini. Paling yang minta ini, minta itulah. Saya tanya, minta apa nak? Memang sudah, nanti paman bantu kalau bisa. Paman Abu Zubair. Ya, Paman Abu Zubair bawa mushaf Quran tidak? Saya kan kaget. Mushaf Quran untuk apa kan dalam hati saya? Untuk apa saya katakan? Mushaf Quran untuk apa? Untuk kalian untuk diapakan mushaf Quran? Masya Allah, dengarkan baik-baik wahai ummahat, wahai para bapak. Mereka anak-anak yatim ini mengatakan, Paman Abu Zubair, demi Allah kami itu ingin sekali menghafal Quran, tapi di kamp pengungsian tidak ada Al-Quran di sana. Bisakah Paman berikan Al-Quran untuk kami? Waktu itu saya sudah tergoncang hati saya. Air mata sudah deras menetes, sudah hancur hati saya waktu itu. Betul-betul sudah. Seorang anak yang rumahnya hancur, ayahnya meninggal dalam keadaan susah, mengatakan di hadapan saya, Paman punya mushaf Quran tidak? Kami ingin menghafal Quran tapi tidak ada di kamp pengungsian. Saya katakan waktu saya menangis, saya katakan, demi Allah, tunggu sebentar. Paman hari ini tidak bawa, tapi insya Allah kalau kesini Paman bawakan untuk kalian. Saya pulang itu menangis, bukan menangisi mereka, demi Allah saya menangisi diri saya. Dan waktu itu saya menangisi apa yang saya tinggalkan di Indonesia. Anak-anak yang dilalaikan dilalaikan dari Al-Quran. Menangisi saya Indonesia dalam keadaan aman. Saya pulang sudah kalut pikiran saya. Saya balik sana lagi, saya bawa lagi itu biskuit 1 ransel. Saya bagikan qadarullah wa masya'a fa'ala. Saya lupa. Saya bagikan biskuit
Mereka datang lagi anak 3. Saya sudah rasa aduh Masya Allah anak lupa. Paman Qurannya mana? Langsung gitu kan. Afan, paman lupa Qurannya, nggak bawa. Waduh, mereka menangis tuh di hadapan saya. Paman itu kan kemarin sudah janji bawakan mushaf, kenapa sekarang tidak dibawa? Paman lupa. Insya Allah besok paman bawakan. Akhirnya besok saya, walaupun tidak ada jadwal, saya menyengaja datang ke sana. Saya bawa Quran 1 ransel, bukan untuk 3 anak, tapi 1 ransel. Saya datang ke sana. Wah, Masya Allah, Paman Abu Zubair datang. Saya bawakan. Ya, kalau kemarin minta mushaf siapa? Mereka berbondong-bondong. Saya berikan mushaf. Masya Allah, wajahnya mereka bergembira. Dan tahu siapa yang paling bergembira? Saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Di sana anak itu menghafal Quran itu dalam taruhan nyawa, Bapak Ibu. Demi Allah, dalam taruhan nyawa. Gak percaya? Di samping markas kami, di samping klinik kami, di sebuah desa, sore-sore anak-anak kecil ini kan menghafal Quran di masjid seperti ini, menghafal Quran. Didatangkan itu helikopter, dijatuhi bom Birmil, meledak di samping masjid, hancur kaca itu. Anak-anak terpental, terkena kaca, mereka berdarah-darah waktu menghafal Quran. Alhamdulillah waktu itu tidak ada yang meninggal, cuma karena kena sampingnya. Tetapi bulan Sya'ban kemarin di Dar'a, puluhan anak menghafal Quran. Sedang mereka menghafal Quran dalam halaqah. Rezim laknat ini, mereka meluncurkan rudal jelajah dalam jarak sekian kilo tanpa ada muqaddimah, tidak ada suara. Dihancurkan masjid itu. 23 anak langsung syahid waktu menghafal Quran. Saya katakan, di sana itu anak-anak kita menghafal Quran itu betul-betul dalam tumpahan darah. Mereka itu menebus semuanya itu. 1 ayat itu 1 nyawa, saya katakan di sana. Insya Allah, alhamdulillah. Saya berulang-ulang kali menyaksikan video ini. Setiap kali mulai merasa bosan dan futur, dan seharusnya tidak harus seperti itu ketika sedang bercengkrama dengan Al-Quran. Karena ternyata saudara-saudara kita yang ada di sana, saudara-saudara kita yang berada di Syria, berada di Palestina, mereka sangatlah tidak mudah seperti kita bisa bercengkrama dan bisa akrab dengan Al-Quran. Ternyata bagi mereka untuk memiliki satu mushaf Al-Quran pun itu adalah salah satu yang amat sangat sulit bagi mereka. Karena rumahnya hancur, Qurannya hancur, segala sesuatunya tidak ada. Tetapi kemudian hati mereka tidak bisa dipupuskan, tidak bisa dihapuskan dari kecintaannya terhadap Al-Quran. Saya jadi teringat kisah termasuk dari Ustadz Faruk juga begitu kan, bahwa anak-anak di sana ketika bercanda dengan Quran itu bercanda dengan kawan-kawannya itu, yang dicandakan atau yang diobrolkan oleh mereka itu adalah, kamu hafalannya udah berapa? Alhamdulillah sudah 25 juz. Cepat habiskan, jangan sampai keburu Allah memanggil kita, begitu kan ya. Kenapa demikian? Ya nanti aku surganya lebih tinggi tingkatannya dari kamu. Alhamdulillah aku sudah Allah limpahkan hafal 30 juz, kata kawan ya. Ayo cepat selesaikan. Bahkan Ustaz Faruk juga menceritakan ketika kapal-kapal yang akan menjatuhkan bom di Syria atau di Palestina begitu kan. Mereka itu anak-anak di sana pada keluar dan mereka saling bercanda begitu antara satu dengan yang lain. Lihat di sana ada namaku tertulis, maksudnya bom itu akan merenggut nyawanya. Bukan namaku, katanya. Mereka berebut nama antara satu dengan yang lain. Ya, sampai kemudian ada di antara mereka yang bicara, aku saja dulu, aku sudah kangen sama ayah, gitu kan. Aku sudah kangen sama ibu, begitu kan. Yang sudah duluan menjadi syahid dan syahidah, begitu kan. Itulah mengapa beliau menyampaikan, ya, sampaikan kepada umat. Ketika anak-anak di Syria, anak-anak di Palestina, mereka menghelakan nafasnya di dalam keadaan syahid, begitu kan ya. Jangan merasa kasihan, kata mereka, kata beliau. Jangan merasa kasihan. Karena yang perlu dikasihani bukan mereka. Justru yang harus dikasihani adalah kita. Ketika Allah Jalla Jalaluhu mengambil nyawa kita, ya, mengakhiri hayat kita di dunia ini, maka pertanyaannya,
perbekalan apa dan bekal apa yang kita sudah siapkan untuk dibawa menghadap kepada Allah Jalla Jalla. Sementara mereka menghilangkan nafas, lalu sementara mereka wafat di medan perang, di medan jihad ataupun di sana sedang mempertahankan Islam, itu mereka di sana siap, betul-betul siap, karena di hati mereka sudah ada Quran, di pikiran mereka sudah ada Quran, amaliyah mereka sehari-hari sudah sunnah-sunnah Al-Quran. Makanya tak perlu kasihan, karena yang harus dikasihani adalah diri kita, saya, antuna semuanya, dan kita semua yang ada hari ini yang masih juga dilalaikan oleh Allah dari cinta kepada Al-Quran. Itulah mengapa teman-teman semua, mbak-mbak, ibu, dan juga saudari-saudariku semuanya, bersyukurlah kepada Allah bahwa pada hari ini, ya, di situasi kondisi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita. Ya, memilih kita untuk apa? Memilih kita untuk menjadi sebaik-baiknya manusia. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa sebaik-baiknya kalian, khairukum, ya, ta'allamal Quran. Sebaik-baiknya kita itu, sebaik kita manusia itu adalah yang belajar Al-Quran, wa'allamahun nasa, dan yang mengajarkan manusia-manusia lain agar menjadi ahli-ahli Quran. Nah, izin saya kembali sharing, begitu kan ya. Salah satu hal yang mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu pemikiran buat kita dan muhasabah untuk kita semuanya. Apa itu? Tentang betapa Allah baiknya memilih kita. Sambil belajar. Oke, sebelumnya izin pada teman-teman yang mic-nya masih belum unmute, di unmute saja dulu, begitu ya. Supaya jelas dari sini. Mungkin Mbak Ibah suaranya terdengar jelas, tidak kalah ini suaranya dari audionya. Besar banget sih. Nah. Audionya. Cukup? Sudah? Sudah cukup. Baik, siap. Ini adalah salah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh guru-guru kami di PPR. Begitu ya. Kayaknya pertanyaan ini lagi ya. Suara saya yang maksudnya yang suara Ustadz gak terlalu kedengeran. Oh gitu. Ya. Baik, gimana sekarang? Sudah cukup? Masih, Ustadz. Mungkin yang harus dikecilinnya dari ini, Ustadz. Volume mixer. Sebentar. Suara yang ya, saya inikan dulu aja. Saya dulu. Sebentar, di share-nya saya off-kan dulu aja audionya. Nanti kalau saya butuhkan. Oh, jelas ya? Di sana jelas ya? Jelas, cuma suara Ustadz balapan sama suara musiknya. Oh, balapan. Oke, siap. Agak tenggelam suara Ustadznya. Baik, mungkin di sini saya ingin mengajukan satu pertanyaan penting, begitu kan ya, buat kita semuanya. Ya. Pertanyaan ini selalu berulang-ulang dan berusaha berulang-ulang saya tanyakan kepada diri sendiri. Begitu. Termasuk hari ini saya ingin ngajak mbak-mbak semua, ibu-ibu semua, kakak-kakak semua untuk kembali mempertanyakan pertanyaan ini. Pertanyaannya apa? Hal paling mendasar sebenarnya. Mengapa Allah terus memilihmu? Terus memilih saya, terus memilih kakak-kakak semua, memilih apa? Yang paling luar biasanya adalah memilih kakak-kakak semua hari ini menjadi keluarga besar Hufaz Online. Jangan-jangan ini adalah salah satu skenario Allah. Allah ingin menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi lebih baik. Jangan-jangan itu. Allah pengen kita menjadi orang-orang lebih baik. Bukankah Allah ketika ingin menjadikan hambanya lebih baik, akan menunjukkan jalan-jalan itu dan memilih jalan-jalan yang paling baik buat kita. Masih ingat dengan penyampaian Nabi, man arada bihi khairan yufaqihu fiddin? Barang siapa yang Allah takdirkan pribadinya menjadi pribadi lebih baik,
maka Allah akan pilihnya untuk menjadi orang-orang yang lebih faqih dalam agama. Dan hari ini, Masya Allah, Allah memilih kakak-kakak semuanya untuk menjadi dan mulai menjadi para ahli-ahli Quran. Sekarang waktunya dalam satu hari ada kesempatan untuk kembali memperbaiki bacaan-bacaan Quran. Kembali waktunya dipergunakan untuk menghafal ayat-ayat Quran dan memahami yang mungkin dulu bacaan Qurannya masih belepotan, masih berantakan, lalu kemudian hari ini diperbaiki oleh para asatizah. Bertemu dengan ustazah-ustazah yang Masya Allah, bisa jadi beliau ini ada yang di Lombok, ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, ada yang di mana-mana. Tetapi kemudian Allah takdirkan dan Allah pilih mereka untuk berada di depan, di dalam hidup kita. Kita melewati kehidupan kita dan kita ada di sana dan Allah gerakkan hati kita untuk itu. Bukankah itu merupakan satu pilihan? Yakinlah di luaran sana banyak orang-orang yang lebih pantas dipilih. Allah memilih kita menjadi sohibul Quran, menjadi sahabatnya Quran. Bukan berarti kita yang paling baik, bukan berarti kita yang paling bagus, bukan berarti kita yang paling soleh. Jangan Allah sampai hari ini tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang banyak dosa. Tapi Allah sayang sama kita, sehingga Allah benar-benar pengen banget kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi hamba-hamba Allah yang baik, sampai kemudian dipilihlah kita. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam pilihan Allah yang paling baik. Bisa jadi mungkin Allah pilihkan kita ada di sini merupakan salah satu jawaban daripada doa kita. Ketika ya Allah, jadikan anak-anak saya ahli Quran. Ya, Allah kasih bonus, bukan hanya anaknya saja, tetapi kita pun dijadikan oleh Allah ahli Quran. Itulah mengapa ajakan saya buat kita semua, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah sudah memilih kita, memilih menjadi hambanya yang bisa berdekatan dengan apa? Dengan makhluk Allah yang mulia. Ibu, kakak sekalian, Al-Quran adalah makhluk Allah yang mulia. Jadi ketika suatu hari nanti ada hari-hari kita yang tidak Allah sempatkan kita bisa bercengkrama dengan Al-Quran, berarti yang salah bukan Al-Quran. Yang salah adalah kita. Karena Al-Quran itu adalah makhluk mulia. Tandanya Al-Quran nggak mau deket-deket sama kita. Karena Al-Quran mulia, bisa jadi kita tidak mulia. Makanya hari itu Al-Quran nggak mau ngedeket sama kita. Ketika kemudian ada satu hari kita nanti yang terlewati, ya, lalu kemudian Allah tidak mendekatkan Quran di hari itu untuk diri kita, untuk diri kita, maka segeralah berteriak dan bertobat kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Dosa apa yang telah hamba lakukan sampai-sampai makhluk muliamu Al-Quran tak mau mendekat-dekat sama saya. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, melalui Hufaz online ini dibuat sistem begitu kan, dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, tidak menjadi halangan sampai kemudian kita bisa selalu bercengkrama dengan Al-Quran. Bukankah itu nikmat yang amat sangat luar biasa besar, saudara? Itulah mengapa mari bersama-sama tolong hujamkan dalam hati masing-masing sekarang. Alhamdulillah ya Allah, seraya dalam hati sambil berbicara, penuh rasa syukur kepada Allah bahwa Allah sudah memilih kita, memilih menjadi ahli-ahli Quran. Sementara kita masih banyak dosa, seharusnya kita tidak pantas didekatkan dengan makhluk Allah yang mulia, namun kemudian Allah Maha Rahman, Allah Maha Latif. Tahu Allah dengan dosa-dosa kita, tetapi sampai hari ini kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin kepada kita untuk bisa bercengkrama terus dengan Al-Quran. Apalagi kemudian nanti menjadi para penghafal Al-Quran. Salah satu tanda bersyukur itu adalah melihat orang-orang yang ada di bawah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, seperti apakah orang-orang yang bersyukur itu? Kata Nabi, unzuru ilaman wa asfala minkum. Coba lihat banyak orang-orang yang ada di bawah kita.
Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan terlalu banyak melihat orang-orang yang ada di atas kita. Fa innahu ajdar. Karena melihat di bawah itu lebih pantas. Alla tazdaru ni'matallahi alaikum, agar tidak kita ini meremehkan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan. Coba nih kakak-kakak, ibu-ibu, tolong tulis di kolom chat hal apa yang hari ini paling disyukuri. Ayo coba sharing-sharing, ya. Hal apa yang paling disyukuri hari ini? Ayo sharing di kolom chat. Izin nanti saya bacakan ya beberapa chat yang sudah dituliskan. Begitu kan, dan mudah-mudahan dengan dituliskan ini sebagai tahadus bini'mah, lalu kemudian Allah tambahkan nikmat-nikmatnya. Ya, yang terpenting dalam syukur itu adalah ketika kita mensyukuri apapun yang ada. Begitu kan, apa saja yang ada Allah berikan bagi kita, maka kita syukur karena yakin apa yang Allah beri itu adalah yang paling baik. Ya, makanya yuk saya minta apa nih? Oh, Masya Allah, bisa setor 2 ayat, Masya Allah, bisa ikut kajian, ya, bisa memperbaiki bacaan, nikmat sehat, bisa ikut kumpul sama teman-teman. Masya Allah, banyak betul nih bacanya saja. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Ya, ada yang angkat tangan nih. Kalau boleh yang angkat tangan diaktifkan ini, ada Ibu Hartati Napu, begitu kan ya, ada raise hand. Diaktifkan mic-nya, lalu kemudian bisa sharing nih. Ibu Hartati atau Kak Hartati boleh sharing apa yang paling disyukuri hari ini nih. Coba bisa sharing sama kita semua yang ada di sini. Minta tolong Bapak Admin atau Ibu Admin untuk apa nih, Mbak tadi bisa diaktifkan. Boleh, silakan. Oke. Ada bisa? Oke, belum bisa ya. Kalau belum bisa, Masya Allah kita baca beberapa chat ini. Masya Allah sudah banyak banget ya ini chattingnya ya. Alhamdulillah hari ini bisa terbangun lebih cepat sebelum subuh. Jadi bisa tahajud lalu kemudian bisa ngapa lagi ya dengan ini, Masya Allah. Masya Allah ya. Ini luar biasa sekali begitu kan ya. Memang Al-Quran ini adalah salah satu kalam Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu mulia begitu. Itulah mengapa kita harus selalu mempertanyakan kepada diri kita ketika kalam Allah itu kemudian nggak mau deket-deket sama kita. Ini yang harus dipertanyakan bagi diri kita begitu kan ya. Masya Allah, itu kan ya. Dan Masya Allah tadi saya lihat banyak sekali nikmat-nikmat yang Bapak, Ibu-ibu, dan juga kakak-kakak semua dapatkan hari ini. Ya, Alhamdulillah. Sekali lagi, mari bersama-sama ucapkan dalam hati seraya berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa syukur, syukur-syukurnya Allah sudah dekatkan kita dengan kalam yang amat sangat mulia ini, begitu kan ya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, kakak-kakak sekalian, kita lanjutkan ini. Saya mau share lagi, begitu kan ya. Baik. Ini adalah salah satu hal yang perlu kita syukuri dengan melihat orang-orang yang ada di bawah kita. Ternyata saudara-saudara kita yang ada di Ethiopia, saudara-saudara kita yang di Somalia, saudara-saudara kita yang di Syria, masih banyak yang mungkin tidak bisa merasakan kehidupan seperti kita. Lihat, anak-anak di Ethiopia sampai rela minum dari bokong hewan saking tidak adanya air di kampung mereka atau di tempat mereka tinggal. Ya, ini mungkin perintah Nabi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk banyak melihat orang-orang yang ada di bawah kita, supaya tidak ada lagi mengeluh, karena orang-orang yang kurang bersyukur itu biasanya banyak keluhan-keluhan di dalam hatinya, banyak keluhan-keluhan di dalam hidupnya. Jadi sekali lagi,
Ternyata coba dibandingkan dengan orang-orang yang kita lihat ini, saudara-saudara kita yang muslim di sana, kita jauh lebih beruntung dibandingkan mereka. Itulah mengapa ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Baik, ini pertanyaan kedua. Apa warisan terbaik yang ingin ditinggalkan dalam hidup? Kalau ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita meninggalkan dunia ini, maka warisan terbaik apa yang ingin ditinggalkan dalam hidup kita? Hal apa yang pengen kita tinggalkan? Mohon maaf. Ketika kita wafat, lalu kemudian hal yang kita tinggalkan hanya berupa harta. Yakin dan percaya, harta yang kita tumpuk-tumpukan itu sama sekali tidak akan memberikan manfaat ketika harta itu tidak kita salurkan dan kita tidak berikan kepada jalan-jalan Allah yang bermanfaat. Kalau harta itu hanya sekedar menjadi ajang kita ujub, takabur, membangga-banggakan diri, membangga-banggakan hati, mohon dimaafkan. Bisa jadi sama sekali harta itu tidak memberikan manfaat apa-apa ketika kita nanti mati. Atau mungkin hari ini ada yang pernah mendapatkan kedudukan ataupun posisi yang amat sangat luar biasa besar dan tinggi di hadapan manusia, sampai kemudian orang-orang memberikan pujian-pujian kepada kita. Ya, takjub luar biasa gitu ya. Pertanyaannya, apakah pujian-pujian orang itu yang akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka? Pujian-pujian itu apakah akan memberikan jaminan bahwa kita akan masuk ke dalam surganya Allah? Tidak. Tidak sama sekali. Itulah mengapa pertanyaan ini mesti sering kita pertanyakan di dalam hidup kita. Warisan terbaik apa yang ingin ditinggalkan dalam hidup? Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyampaikan sekurangnya ada tiga warisan yang ketika kita bisa tinggalkan warisan ini sebelum kita wafat nanti, maka ini adalah keberuntungan yang amat sangat luar biasa bagi kita. Dan memang kita semua mesti menargetkan 3 warisan ini, begitu kan ya. Syukur-syukur ketika kita bisa meninggalkan ketiga-tiganya, ya walaupun 1 gitu ya, sekurang-kurangnya 1 begitu dari 3 ini gitu kan. Nah tuh sudah dilihat ya di kolom chat begitu kan ya. Ada anak soleh, soleha, ya lalu kemudian ada amal-amal jariah, lalu kemudian ada ilmu yang bermanfaat. Ilmu-ilmu yang bermanfaat yang kemudian ilmu yang kita sebarkan kemudian menjadi manfaat bagi orang sebanyak mungkin. Maka itu adalah warisan-warisan yang amat sangat baik ketika kita tinggalkan nanti. Pertanyaannya hari ini adalah, sudahkah kita mempersiapkan ketiga warisan itu dalam kehidupan kita? Jangan-jangan jibaku kita selama ini, begitu kan ya, baru hanya sekedar ingin meninggalkan warisan berupa sekedar dunia saja. Ya. Nah, izin ingin memutarkan kembali satu video, begitu kan ya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bentuk warisan yang nanti kita tinggalkan. Ya.
saudari-saudariku di sini, ibu-ibu, kakak-kakak, mbak-mbak semua di sini. Dititipi oleh Allah keturunan-keturunan yang nanti bisa menghadiahkan mahkota dan jubah kehormatan nanti di akhirat. Dititipkan oleh Allah anak-anak keturunan yang menjadi ahli-ahli Quran, menjadi para penghafal-penghafal dan pengamal-pengamal Al-Quran. Yang lidahnya adalah Quran, hatinya adalah Quran, akhlaknya adalah Quran. Amin ya rabbal alamin. Ini ada 180 orang yang hadir di sini. Saya berdoa mudah-mudahan antuna semuanya menjadi dititipkan keturunan-keturunan soleh yang nanti tangannya melambai-lambai untuk ngajak kita menuju ke surga. Tapi tentunya harus ada rayuan-rayuan yang kita lakukan kepada Allah agar Allah menitipkan kepada kita keturunan-keturunan ahli Quran. Apa rayuan yang bisa kita lakukan? Dengan kita berjuang semampu kita di sisa-sisa umur kita untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Untuk mendekatkan diri kita dengan ayat-ayat Allah. Kalaupun memang kita berharap banget sama Allah, supaya Allah titipin anak-anak yang soleh, soleha, ahli Quran. Maka mari, saudara-saudaraku, kita mulai dari diri kita. Kita mulai dari diri kita untuk menjadi ahli-ahli Quran. Yang mungkin hari-hari jarang membuka Al-Quran, hari-hari kita jarang bercengkrama dengan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan wasilah Hufaz Online ini adalah salah satu wasilah. Ya, Allah jadikan kita ahli Quran sebelum akhir hayat kita. Sebelum akhir hayat kita, Allah sudah menjadikan kita hafal ayat-ayat Allah. Sehingga setiap kali kita menjalankan dan mendirikan sholat, kita bisa membacakannya dengan penuh rasa cinta, dengan penuh rasa pemahaman yang mendalam. Begitu. Sehingga bisa merasakan betapa nikmatnya dan betapa bahagianya orang-orang yang dekat-dekat dengan Al-Quranul Karim. Saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya masih ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan. Qadarullah, beberapa saat lagi saya harus beranjak menuju ke kota Jambi, dan alhamdulillahnya nggak dapat penerbangan dari Padang ke Jambi. Jadi insya Allah mau lewat darat ini perkiraan sekitar 20 jam dari kota Bukit Tinggi ke Jambi. Dan sebentar lagi sudah dijemput oleh travelnya, begitu kan ya. Jadi saya mohon dimaafkan tidak bisa berlama-lama dan tidak bisa melanjutkan karena memang harus segera berangkat begitu. Jadi sekali lagi maaf ini Mbak Iba, saya mohon izin tidak bisa melanjutkan. Bismillah, ini menempuh perjalanan sekarang, nanti besok nyampe sekitar jam 10 kayaknya, 10 pagi. Jam 9 mohon didoakan, mudah-mudahan Allah limpahkan keselamatan. Insya Allah hari Sabtu dan hari Ahad ingin membersamai saudara-saudara kita di kota Jambi di training PPA, Pola Pertolongan Allah, hari Sabtu dan hari Ahad. Insya Allah mohon didoakan oleh para orang-orang solehah ini di sini, itu tolong didoakan. Jadi sekali lagi saya mohon maaf hanya bisa berbagi semangat ini dulu begitu kan ya. Walaupun gemes juga nih nggak bisa nyampein semuanya, tapi mudah-mudahan di lain kesempatan, di lain waktu Allah izinkan kita bisa bersama-sama lagi. Kan kami juga tim manajemen agar selalu bisa istiqomah membersamai dan mensupport, mendukung begitu ya. Izin sebelum saya tutup, saya ingin sharing itu kan ya, hal yang mudah-mudahan ini jujur ini jadi penyemangat buat saya gitu kan. Ketika ada seorang ulama di Damaskus berkisah gitu kan ya, ada seorang penggali kubur muda ya yang bertemu dengan seorang ibu yang akan memakamkan anaknya. Sementara dia tahu bahwa tempat pemakaman itu adalah tempat pemakaman orang-orang mulia gitu. Lalu kemudian ibu itu menyatakan bahwa besok anaknya akan dikuburkan di sini karena anaknya wafat begitu kan.
Uniknya ketika datang anaknya dan mayat anaknya ini, itu tidak banyak orang yang mengikutinya. Biasanya kalau orang yang dikuburkan di situ tuh banyak banget orang yang nganterin. Hari ini nggak terlalu banyak. Tapi apa yang terjadi? Karena tidak terlalu banyak, akhirnya dia pun turun tangan untuk mengebumikan mayatnya itu, begitu. Betapa luar biasanya. Ini kejadian nyata yang sangat luar biasa yang jadikan semangat buat saya pribadi dan juga tim. Saya selalu ceritakan ini sama tim-tim di Hufaz Online yang di yayasan begitu, untuk selalu semangat untuk mensupport teman-teman yang hafal Quran. Ketika akan dikebumikan, betapa luar biasanya mata si pemuda penggali kubur ini dibukakan oleh Allah, betapa indahnya ya di dalam kuburnya itu. Qadarullah seperti itu. Sampai saking kagetnya pemuda ini kemudian pingsan. Dinaikin ke atas, lalu kemudian penguburan selesai, ya dia bertanya-tanya, kok bisa seindah itu begitu yang saya pandang dan saya lihat. Allah bukakan pandangan pemuda penggali kubur ini, Masya Allah. Sampai kemudian beberapa bulan setelah itu, ibu itu datang lagi. Dia katakan bahwa anaknya meninggal juga lagi, karena anaknya ada 2 gitu kan. Ada lagi anak yang meninggal dan akan dikuburkan di sini juga. Qadarullah dikuburkan lagi dan dia kembali menjadi membantu untuk menguburkan, dan lagi-lagi pengalaman yang sama, dibukakan matanya oleh Allah memandang pemandangan yang sangat indah dan belum pernah dipandang dan belum pernah dia lihat sebelumnya. Dan ketika itu dia tidak pingsan lagi karena ini sudah yang kedua, jadi sudah tahu, sudah melihat sebelumnya. Penasaran pemuda penggali kubur ini bertanya sama ibunya, begitu kan? Masya Allah, ya ini ibu, ini siapa lagi? Ini anak saya lagi, katanya gitu kan. Kenapa kok saya mendapatkan pengalaman yang sama ketika menguburkan yang pertama dengan menguburkan yang kedua ini? Itu mereka tuh siapa? Ibunya menerangkan ya bahwa ternyata anak yang pertamanya adalah seorang penuntut ilmu Quran, seorang penghafal Quran, seorang yang fokus untuk menuntut ilmu-ilmu Allah. Salah satunya juga adalah menuntut ilmu-ilmu Al-Quran. Ya. Lalu yang kedua siapa? Ketika ditanya, yang kedua adalah kakaknya. Kakaknya juga seorang ahli Quran. Kata ibunya bilang, kakaknya seorang tukang kayu. Lalu kenapa kok saya mendapatkan pemandangan yang sama? Kakaknya berjibaku untuk menjual kayu, lalu melakukan apapun untuk mendapatkan nafkah dan juga rizki dari Allah. Lalu kemudian rizki itu dia pergunakan untuk membiayai adiknya untuk menjadi seorang ahli Quran. Jadi kalaupun mungkin kami hari ini belum seperti ustazah-ustazah yang hadir hari ini menjadi seorang hafizah Quran 30 juz. Tapi mudah-mudahan apa yang ada di kami yang bisa, baik itu berupa tenaga, pikiran, atau apapun itu yang bisa kami lakukan, izin kami untuk bisa menjadi pasak-pasak untuk bisa membantu perjuangan Al-Quran ini. Kalaulah tidak Allah muliakan melalui Al-Quran yang mungkin kami masih sebodoh ini atau sekurang ini, maka mudah-mudahan dengan upaya sedikit yang bisa dilakukan, bisa juga mengakibatkan dan juga menjadikan kami orang-orang yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kami sadar bahwa amal ibadah ataupun amaliyah kami tidak seberapa, ilmunya juga sangat sekali masih banyak salahnya. Begitu kan. Oleh karena itu mohon diperkenankan maaf apabila mungkin masih banyak kekurangan, tapi mudah-mudahan dengan ini semua kami jadi sendi-sendi kecil atau bagian-bagian remeh-remeh ataupun debu-debu kecil yang mudah-mudahan bisa dijadikan saksi di hadapan Allah untuk sama-sama menjadi pejuang-pejuang Quran, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja Mbak Ibah yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila mungkin masih banyak kekurangan, kesalahan ataupun segala sesuatunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dengan apapun yang kami lakukan. Sekali lagi saya izin pamit. Mohon maaf begitu, karena sepertinya dari tadi sudah WA-nya sudah datang ini kayaknya udah ada, jadi sekali lagi mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadz, Masya Allah, singkat tapi mengena sekali ya. Kalau buat saya pribadi, Masya Allah, hari ini saya dapat anugerah besar lah ya. Ada ilmu, pintu-pintu ilmu yang Allah bukakan lewat apa yang Ustadz sharing tadi. Mudah-mudahan itu jadi penguat khususnya buat saya pribadi, umumnya buat semua yang hadir di sini ya. Mudah-mudahan dapetin juga nih getaran-getarannya, jadi semakin bersama semangat lagi untuk membersamai Al-Quran, insya Allah.
Ustadz, sekali lagi terima kasih banyak. Saya nggak tahu nih, ternyata Ustadz mau OTW ke Jambi. Masya Allah. Alhamdulillah. Masih mau apa namanya menyempatkan waktu untuk kita. Masya Allah, ini berkah sekali ya Ustadz online ini kita. Karena memang senang sekali ditawari untuk bisa berada di tempat orang-orang mulia begini saja. Waduh gitu. Makanya tadi telepon travelnya, Bang, telatinnya jemput saya di rumah gitu ya. Biar ke sini dulu. Travel berarti Ustadz fi amanillah. Amin. Masya Allah. Amin. Mudah-mudahan di waktu yang singkat tapi Ustadz udah menyediakan waktu untuk kita ya. Allah balas dengan balasan terbaik. Kita nggak bisa balas apa kecuali doa ya. Bisa wah, Masya Allah bisa berada di sini aja, bisa mensupport apa yang kawan-kawan lakukan, ibu-ibu lakukan sudah luar biasa. Sekali lagi aneh langsung live, langsung pamit Mbak Iba dan yang lainnya Ustaz-Ustazah semuanya. Barakallah, saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya kawan-kawan. Kita terus doakan Ustaz Zainal, pembicara kita pada siang hari ini. Masya Allah ya, kita nih dapat pembicara luar biasa, orang yang bersedia padahal di tengah mepetnya waktu gitu ya. Ini anugerah loh dari Allah ya. Agak susah sebenarnya ngundang beliau nih, tapi alhamdulillah Allah kasih jalannya untuk kita ya. Mudah-mudahan tersebab keberkahan kita berusaha mendekat sama Al-Quran. Mudah-mudahan ya. Oke, saya mau nanya nih. Terus mau main lagi. Maaf sebentar ya. Maaf ya, anak saya tadi menangis dan duh. Ya nanti. Anak saya menangis karena kakinya berdarah, tapi udah mulai mendingan. Dia udah mulai ini lagi nih. Allah, Dede. Hati-hati. Sini turunin kakinya. Oke, dah. Sini, tungguin dulu. Ya, Afwan, terima kasih banyak atas kehadiran kawan-kawan sekalian. Nah, saya tadi mau nanya ya. Nih. Ini kan lagi sama. Oke, Afwan ada gangguan. Siapa yang dapat manfaat dari pertemuan kita pada siang hari ini? Boleh di chat di ini pembicaraan kita. Insya Allah ini juga udah selesai. Yang mau live karena mau ada kegiatan, boleh silahkan. Tapi bentar lagi juga udah kita tutup kok ya, biar kebagian doa kafaratul majelisnya, biar dapat berkahnya. Masya Allah. Ada Ustazah Ulfi menyimak juga ya. Masya Allah. Alhamdulillah banyak yang dapat manfaat ya pada siang hari ini. Semuanya betul. Nggak ada yang sia-sia dari pertemuan yang ditujukan karena ingin mendapatkan ilmu, mendapatkan manfaat Al-Quran. Ya, nggak ada yang sia-sia insya Allah. Pertemuan kita pada siang hari ini insya Allah adalah pertemuan yang sudah Allah takdirkan. Mudah-mudahan bisa menjadi mutiara-mutiara hati yang baru ya untuk hati kita. Jadi nanti setelah kajian ini kita menjadi pribadi yang berbeda ya. Jika ada yang bisa dipraktekkan di keseharian kita praktekin di keseharian kita insya Allah. Oke, mungkin itu aja ya dari saya pribadi sebagai MC. Mohon maaf jika ada kesalahan sepanjang memimpin acara. Jadi mohon maaf nih nggak dibuka sesi pertanyaan ya, karena Ustadznya udah langsung live. Mungkin disimpan aja, suatu saat Ustadz ngisi lagi, nanti kita minta sesi tanya jawabnya disambung nanti insya Allah. Oke, kita lanjut ke sesi terakhir yaitu doa yang insya Allah ada Ustazah Ulfi. Ustazah Ulfi, kayaknya Ustazah Ulfi bisa bantu untuk menutup doa ya. Boleh suaranya aja jika sedang tidak siap. Atau kalau udah siap boleh sambil tampilkan videonya Ustazah Ulfi. Pimpin doa sebelum kita tutup acaranya pada siang menjelang sore hari ini. Ya Allah. Masya Allah. Mbak Ulfi bentar lagi mau menikah ya. Jadi hari Ahad ya Mbak Ulfi ya? Insya Allah hari Ahad akan melangsungkan acara akad nikah. Mohon doa dari semuanya. Calon manten ini ada di sini. Kita doakan semoga acaranya lancar, diberkahi Allah.
dan mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Silahkan Mbak Ulfi dipimpin doanya. Ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil khusus. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa la sujudana wa ta'ala takhshana tanqasim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mbak Ulfi yang sudah membaca doa untuk menutup majelis kita pada sore hari ini. Dan barusan sudah terdengar suara azan, mungkin itu di daerah Gorontalo ya, udah mulai ada suara azan. Oke, mari kita tutup aja ya pertemuan kita pada siang menjelang sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim dan doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta atubu ilaik. Dari saya pribadi undur diri, mohon maaf lahir dan batin ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sampai jumpa lagi pekan depan insyaallah. Amin.